Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang perbankan. Di sini akan saya jelaskan tentang sejarah perbankan di Indonesia, jenis-jenis perbankan di Indonesia, dan contoh macam-macam perbankan di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak lepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, The Javasche Bank NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari tahun 1828 Masehi. Kemudian, menyusul Netherlands Indische Eskom-Maatschap NV pada tahun 1918 Masehi sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Setelah itu, pemerintah Belanda yang mendirikan The Javasche Bank langsung memonopoli peredaran uang di Indonesia. Beberapa tugas yang dilakukan oleh bank ini diantara seperti mengeluarkan uang kertas serta utang jangka pendek, menjadi kasir pemerintah, mendiskonto wesel, hingga menjadi pusat clearing dan penyimpanan dana devisa. Dari sini, seiring dengan berkembangnya ekonomi di Indonesia, beberapa bank asing mulai turut beroperasi, mulai dari Bank Australia and China, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, The Carteret Bank of India, Taiwan Bank, Mitsui Bank, dan Bank Cina lain. Menjelang Perang Dunia II, pemerintah Hindia Belanda lalu melikuidasi 3 bank Jepang. Akan tetapi ketika Jepang sudah menguasai Asia Pasifik, bank-bank di Inggris, Belanda, dan Cina dilikuidasi oleh mereka. Tujuannya agar mereka dapat mengendalikan keuangan dengan satu bank saja, yaitu Bank Rakyat Indonesia yang dijalankan oleh putra-putri Indonesia. Setelah kemerdekaan, The Javasche Bank dioperasikan lagi dan memiliki fungsi sebagai bank sentral. Setelah kemerdekaan, The Javasche Bank dioperasikan lagi dan memiliki fungsi sebagai bank sentral. Walaupun masih berbentuk badan usaha swasta yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, The Javasche Bank baru berhasil dinasionalisasi pada tahun 1951 Masehi melalui Undang-Undang Nomor 20. 2 tahun kemudian lahirlah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Apakah bank itu? Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Langsung saja kita bahas jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. 1. Bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna mempengaruhi variabel ekonomi. Kemudian tugas dari Bank Indonesia: 1. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem. 3. Mengatur dan mengawasi kinerja. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian tugas bank umum: 1. Menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pinjam, menyediakan fasilitas perdagangan antar negara atau internasional, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, melayani penyimpanan barang, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian tugas Bank Perkreditan Rakyat atau BP Kreditan Rakyat sebagai berikut. Yang daripada itu, ada jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. Contoh bank campuran yaitu Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Kapital Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, dan Bank Windu Kencana Internasional. Yang kedua yaitu bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contoh bank asing yaitu Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya yang ketiga yaitu bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh dari bank pemerintah yaitu 1. Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau disingkat dengan BRI, dan yang terakhir yaitu Bank Tabungan Negara yang disingkat dengan BTN. Kemudian di sini ada jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang A, bank konvensional. Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan, jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Yang B, yaitu bank syariah. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga atau riba adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti, bunga digunakan sistem bagi hasil. Tahu nggak? Kalau uang yang setiap hari kita pegang punya cerita perjalanannya masing-masing. Pada awalnya, rupiah direncanakan, disiapkan, dan diantarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Setelah itu, didampingi oleh alat-alat negara, uang rupiah akan dibawa terbang melayang di udara, juga dibawa untuk mengarungi luasnya samudera dengan perahu yang sangat besar hingga dengan perahu yang kecil. Terkadang ada momen-momen tersendiri yang membuat perjalanan ribuan kilometer ini semakin istimewa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, demi melihat senyuman saat rupiah akhirnya sampai di tangan. Hingga tanpa kita sadari, rupiah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa kebahagiaan,
kenyamanan, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Inilah yang membuat perjalanan rupiah ini jadi lebih bermakna. Kalau kalian pakai rupiah untuk apa? Beli buku, beli tas, Kamu? ditabung. Bank Indonesia, di setiap makna Indonesia. Terima kasih sudah menonton.